kita sedang telusuri di pengadilan, kan tinggal diminta tuh berkasnya waktu dia penetapan itu rumah sakit mana yang keluarin. Dasarnya apa loh, orang laki-laki nggak punya rahim, ya nggak punya rahim, terus jelas lebih banyak laki-lakinya. Saat kemarin wawancara juga kan beliau ini kan tetap kekeh bahwa dirinya adalah perempuan. Ya, Tapi kalau lihat mungkin seperti apa sih kok? ya terserah dia bilang dia perempuan atau enggak. Saat ini dia bilang perempuan, 2017 dia bilang dia laki-laki. Oke, pemeriksaan pertama tentang kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Isa Sega akan segera dimulai nih guys. Banyak yang menduga bahwa adanya beberapa kasus baru-baru ini juga berusaha menutup kasus sebelumnya, yaitu tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Isa Sega. Dan kali ini masuk dalam proses atau dalam tahap pemeriksaan pertama ya, yang akan segera dimulai. Masalah Sahrul Isa ini, walaupun dia membawa penetapan pengadilan, itu tidak bisa menganulir Al-Quran. Jadi ibadahnya seseorang, laki-laki atau perempuan, sudah diatur dalam Al-Quran. Tidak bisa diintervensi oleh hukum undang-undang KUHP, bahkan UUD. Kita ucapkan terima kasih ya ke Kepolisian Republik Indonesia, bapak-bapak ibu polisi yang Masya Allah, kan banyak tuh viral, nggak diurus. Insya Allah diatensi, insya Allah berlanjut, cuman butuh waktu, butuh proses. Kerjaannya polisi banyak banget, nggak cuma ngurusin ini kan gitu. Mungkin ada membawa bukti-bukti baru nggak sih kok? Ada banyak, ada. Mungkin. Ya contohnya dia mengaku di podcastnya Maya Estianti ya, akte lahirnya waktu lahir perempuan, enggak, waktu lahir laki-laki. KTP-nya laki-laki. Justru penetapan pengadilan itulah membuktikan bahwa telah hadir seorang laki-laki bunyinya, bukan perempuan, gitu, untuk berganti nama. Kok sejauh ini kan juga sudah banyak yang melaporkan Izat ini. Ya. Sejauh ini ada etikat baik dari beliau nggak sih kok? Saya udah podcast sama Dr. Richard Lee ya. Kita menunggu apakah dia mau mengakui kesalahannya. Kita tidak membenci manusianya enggak, tapi ini fatal kesalahannya karena melanggar ketentuan Al-Quran. Walaupun Anda pakai penetapan pengadilan, penetapan presiden sekalipun nggak akan bisa merubah tata cara ibadah yang diatur Al-Quran. Jadi sayangnya sepertinya malah semakin menjadi menantang, yakin dengan saya ini dengan penetapan pengadilan sah gitu. Ya itu silahkan nanti kita buktikan. Geram sih enggak ya, cuman kan banyak tuh waria yang juga transgender yang juga umroh dengan cara laki-laki. Itu malah kita menghargai ya, bahkan kita doakan mereka dikasih hidayah, apa yang didoakan mereka didoakan di sana dikabulkan Allah. Tapi Isa Sega ini menjadi seperti malah menantang, terus malah makin menjadi, malah ngeyel dengan pendirinya sendiri gitu. Nah ini kalau sudah begitu, ulama nggak didengar, anggota DPR nggak didengar, orang-orang nggak didengar. Nah, ya sudah, kalau begitu diteruskan saja sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya ya, mau gimana lagi kalau udah kayak gitu tuh. Kita sedang telusuri di pengadilan, kan tinggal diminta tuh berkasnya waktu dia penetapan itu rumah sakit mana yang keluarin. Dasarnya apa loh, orang laki-laki nggak punya rahim, ya nggak punya rahim, terus jelas lebih banyak laki-lakinya. Saat kemarin wawancara juga kan beliau ini kan tetap kekeh bahwa dirinya adalah perempuan. Ya, Tapi kalau lihat mungkin seperti apa sih kok? ya terserah dia bilang dia perempuan atau enggak. Saat ini dia bilang perempuan, 2017 dia bilang dia laki-laki. Ya, berikut juga tanggapan dari salah satu warganet nih tentang perkembangan kasus ini. Kalian netizen nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Udah enjoy aja videonya, enjoy. Dan kalian jangan menghakimi, karena Allah yang hanya bisa menghakimi. Itu tanggapan dari seorang transgender yang kemarin umroh dengan transgendernya. Memang netizen nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berbuat yang kita bisa. Tapi Allah maha berkehendak.
Allah maha berbuat apa-apa. Kan Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengatakan kalau tindakan ini adalah tindakan yang menyimpang dan melanggar syariat. Kenapa sih umat muslim itu marah? Kenapa sih umat muslim itu nggak suka? Karena tindakan menyimpang ini dilakukan di tanah suci, dilakukan di Masjidil Haram, dilakukan di tanah suci yang dimana umat Islam itu mengidam-idamkan untuk ke sana, di mana umat Islam itu mensucikan tanah haram. Tapi ini malah dibuat seperti ini. Kalau kita beragama Islam, kita harus ikut aturan dari agama Islam. Aturan dari agama Islam itu ada dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Nabi Muhammad SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ingat ya, itu yang melaknat bukan saya, bukan netizen, tapi Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Islam itu bukan menghakimi, tapi umat Islam itu hanya menyampaikan apa yang umat Islam itu pelajari. Dan jangan sampai ada orang-orang, ada oknum yang berkedok, wah kalian tidak bisa menghakimi, hanya Allah yang bisa menghakimi. Kita umat Islam itu ada aturannya, jelas. Dan saya harap video ini nggak di take down ya. Jadi memang kalau orang itu sudah melakukan satu perbuatan dan itu pelanggaran agama, siapapun yang melihatnya melakukan perbuatan tersebut punya kewajiban mengingatkan, tentu menegakkan hujah. Kasus misalnya seorang laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki ini tidak asing dalam hukum syariat Islam. Dan para ulama seperti Imam Adzabi rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad Munajjid, dan banyak penulis buku yang menulis khusus judul namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu mereka masukkan dalam kategori dosa besar. Beranjak daripada hadits Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, kan gitu. Jadi memang ini sesuatu yang darurat dalam agama yang harus difahami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan cuma dua jenis, min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Dimulai dari Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihissalam. Memang tidak ada jenis kelamin ketiga. Dan kita tidak boleh memang mengubah jenis kelamin yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa banyak sekali umat Islam yang marah dengan Isa Zega? Masuk wilayah Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu punya peraturan di dalam agama kita, teman-teman. Saya kasih satu perumpamaan. Kalau kata anak Medan begini, kau datang ke rumahku, terus kau adalah tamuku. Begitu kau datang ke rumahku, ku larang kau jangan kau pakai sandal masuk ke dalam rumah. Si kampret ini masuk ke dalam rumah kita pakai sandal. Udah kita larang dan udah kita ingatkan, dianya malah marah sama kita. Apa yang terjadi? Kita pun marah kepada dia. Terus yang anehnya, udahlah jelas kita larang dia, ada pula orang-orang di sekitarnya tuh mendukung dia. Padahal jelas-jelas itu adalah rumah kita. Terserah itu mau rumah kamu atau rumah sewa, rumah kontrakan, kos-kosan, apapun yang namanya kalian punya ruangan, itu pasti yang namanya punya peraturan di dalam tempat kalian. Udah jelas-jelas itu kita larang sama dia, dianya malah marah. Itu kalau kata anak Medan, gak ada otaknya. Begitu juga kita wajib marah. Umat Islam wajib marah. Kenapa kita wajib marah? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah salah satu tempat orang-orang Islam ingin datang ke sana, dan itu adalah cita-cita mereka. Maka mereka membuat satu amalan agar bersih hatinya, agar mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa berangkat ibadah umroh. Karena tidak semua orang bisa berangkat umroh karena uang seperti Isa Zega. Oke, itu adalah sedikit updatean tentang kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Isa Zega ya, gitu. Kita tunggu nanti updateannya seperti apa tentang perkembangan kasusnya yang sudah memasuki babak pemeriksaan, dan nanti akan dihadirkan saksi segala macam tentunya ya, gitu. Ya, semoga segera mendapatkan keadilan untuk kasus ini segera mendapatkan titik terang ya, gitu. Harusnya seperti apa gitu, karena terduga pelakunya saja merasa dirinya sangat benar dan tidak bersalah gitu. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan tadi juga ada beberapa pandangan dari netizen dan juga tokoh agama juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.